ya. Kalau background lu finance sih ya harusnya bisa gitu. Cuman masalah strateginya aja lah, speed gitu ya. Kecepatan. Soalnya itu kan sebenarnya pilihan ganda ya. Untuk level 1 level 2 tuh pilihan ganda semua. Nah, tapi lihat examnya lama. Examnya tuh totalnya 6 jam. Examnya 6 jam. 6 jam. Jadi 3 jam istirahat sejam, 3 jam lagi gitu. Jadi 7 jam lu. Online atau di kelas atau Nah ini yang kayak tadi gue bilang nih, kalau ada private dan public, investment banking itu dia tuh di private gitu. Jadi what you do is normally you deal with corporate actions ya. Corporate action tuh kayak issue bond, IPO, press issue gitu, things like that. Selamat datang di Bakar Pakar, bahas karir bareng pakar bersama gua Andri, dan tamu untuk episode Bakar Pakar kali ini adalah Osim, Olivia Sim. Dia udah memperkenalkan dirinya dulu sebelum gua mau memperkenalkan. Takut salah, takut nggak nyebut nama panggung gua. Oh, nama panggung lu kan Mbak Cumi. Oh iya benar. Iya kan? Dia ini adalah orang di balik akun Mbak Cumi yang waktu itu gua ajak podcast di Talk to Talk, dan akhirnya orang-orang pada komen, kami kira Mbak Cumi itu adalah engkau berperut buncit yang tinggalnya di pik. Ternyata orangnya cewek kayak begini. Ya but anyway, kita nggak mau bahas tentang akun Mbak Cuminya karena udah pernah gue bahas di Talk to Talk. Ya kalau mau tahu lebih ini, ke podcast gue ada di YouTube dan Spotify. Nah, tapi yang menarik adalah gini, Osim ini adalah seorang dengan gelar CFA, yang singkatannya Certified Financial Analyst. Ya, bener ya? Benar. Nah, kelihatannya judulnya berat tuh, Certified Financial Analyst. Itu ngapain sih sebenarnya kerjaan lu? CFA itu ya, CFA itu sebenarnya lebih cocok buat dipakai di buy side sih. Jadi kalau misalnya di dunia keuangan itu ada dua kan ya, ada sell side, buy side. Nah kalau CFA itu dia lebih berat di pengertian analisa keuangan ya, dan portfolio management. Jadi sebenarnya lebih cocok untuk buy side. Kalau sell side sebenarnya kalau menurut gua harusnya nggak usah sih. Oh, gitu. Apalagi kalau emang udah jurusan finance. Tapi kalau belum jurusan finance ya dan pengen network, it's very good for you to take CFA. Untuk kenalan juga sih sama bos-bos gitu. Oh gitu. Soalnya ngajar bos-bos tuh kalau di BINUS. Yang ngajar bos-bos kalau ini. Oke. Nah, tapi yang menarik begini. Gua ini ya sambil lihat perjalanan karirnya Osim nih sebelum dia menjadi seorang CFA nih. Lu itu ya di LinkedIn lu nih, gue ngeliat nih, lu sempat menjadi operation assistant at Nissan Financial Service, tapi di Australia. Iya. Soalnya gue lulusan Australia. Oh, lulusan Australia. Iya, S1-nya. S1 Australia. Biasa kalau lulusan luar negeri anak orang kaya nih biasanya. Lu tinggal di mana? Gue di Senopati sekarang. Oh, Senopati. Iya. Tiap hari party. Senopati tapi di 10x10 ya, satpam. Pantesan waktu itu gue ajakin dia, lu bisa gak kalau rekamannya hari Sabtu? Wah jangan deh, biasa gue Jumatnya ini. Oh iya, katanya Sabtu takutnya masih berbau-bau alkohol kata dia. Cuman pas Covid jadi say no party. Oh, emang gak buka ya pas Covid? Enggak. Buka dong, ngumpet-ngumpet. Enggak sih kalau pas Covid. Oh gitu. DF buka. Kalau yang di Senopati enggak. Nah, cuma gini nih, Liv. Lu kan di Australia nih ya. Lu lulusan di sana. Emang ini ya, kalau lulusan sana bisa langsung dapat kerjaan juga atau gimana? Enggak sih. Jadi lu mesti ngemis juga. Kan lu kan hitungannya bukan citizen sana dong. Iya, bukan citizen. Jadi lu harus ngemis juga sih. Ngemisnya gimana? Ngemisnya ya lu apply sebanyak mungkin. Terus coba untuk dapat pengalaman dulu sebelum dapat kerjaan kantor gitu. Jadi dulu gue actually kerja di KFC dulu. Oh, goreng ayam. Goreng ayam. Nah terus, lu di KFC berapa lama? Kira-kira setahun lah. Ngapain? Ya hitung duit. Jadi kasir, bikin burger gitu. Bikin burger. Kalau cewek biasanya cuman kasir sama burger. Ayamnya enggak? Kalau ayam biasa cowok yang bikin. Soalnya itu agak susah ya. Lu mesti cabut-cabutin bulunya dulu. Mesti direndam di acid gitu biar rontok bulu-bulunya. Jadi terus ngangkat berat. Ayamnya tuh masih hidup. Udah ini sih udah mati tapi masih ada bulu-bulunya. Dan itu mesti pakai solution gitu untuk copotin bulunya. Dan itu biasanya cowok yang kerjain. Terus baru digoreng.
Original and crispy sama nggak sih? Original and crispy juga di sana? Iya, sama. Sama? Sama. Ternyata Mbak Sumi dulu KFC ya. Kenapa logo lu kodok? Harusnya logo lu ayam. Ayam ya harusnya ya, benar juga ya. Benar juga, kenapa kodok ya? Iya. Tapi berarti itu kerja di KFC itu sebagai apa ya? Mungkin sebutannya stepping stone kali ya? Iya, soalnya kalau lu nggak ada pengalaman sama sekali nggak dipandang sih. Sama sekali nggak. Kalau mau nyari kerja ya agak susah. Oke. Lalu lu apply di ini nih, di Nissan Motor ini nih. Iya. Ini dulu kerja Januari 2010 sampai Februari 2011, 1 tahun 2 bulan kurang lebih. Kurang lebih segitu. Lalu lu kayaknya ada gap nih. Lu baru kerja lagi sebagai Finance Account Officer NHA London itu Agustus 2012. Iya, soalnya gue ngambil master dulu di London. Wah. Jadi gue pindah. Lu kerja di Australia, lalu lu ambil master di London. Lu emang suka belajar? Gue suka sih belajar. Oh. Lumayan. Buat tapi ya apa? Buat gelarnya atau memang lu pengen supaya bikin meme-nya lebih bagus. Lebih ada konteks gitu. Iya sih. Bisa juga sih ya. Make sense. Dia lebih lucu lah gitu. Berarti gini, lu boleh berarti emang ini overall emang finance semua. Overall finance, gue juga masuk ke lebih kayak yang lebih dalam juga ya. Jadi kan kalau misal di Australia itu gue lebih economics, finance, lebih corporate finance gitu. Pas gue di Inggris itu kita lebih mendalami derivatif sama statistics. Derivative and statistics. Iya, jadi lebih ke arah ada kuantitatifnya gitu loh. Itu memang biasanya kalau udah ada pengertian dasarnya baru biasanya ke sana gitu. Jadi itu purpose ngambil master sih sebenarnya untuk mendalami. Iya. Tapi kok lu pilih selalu di luar negeri? Emang ada apa sih dengan universitas di Indonesia ya? Iya. Ada apa? Kenapa lu pilih di luar negeri nih? Emang lu di mana kuliah? Gue mah Indonesia gue. Oh, tetap Indo. Iya, gue menengah gue. Kau menengah. Tinggalnya nggak di Senopati soalnya. Kenapa lu pilih di luar gitu? Apakah karena memang di luar negeri memang secara ilmu itu memang lebih advance kah atau sebenarnya I would say so ya. Emang iya sih. Emang sebenarnya gue nggak tahu ya karena gue belum pernah kuliah di sini ya. Tapi emang kayaknya kalau di luar negeri itu bukan cuman belajar doang ya. Tapi lu juga belajar untuk integrate ke culture orang lain lah gitu. Jadi dan ada riset yang mengatakan kalau lu belajar sesuatu pakai bahasa kedua ya, bukan mother tongue lu, itu lu lebih cepat tangkepnya. Jadi misalnya lu belajar kalkulus nih pakai bahasa Cina, itu lebih cepat nangkep ya daripada lu pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya, lebih gampang diinget. Karena lu sambil belajar bahasanya sambil ngafal juga kan sebenarnya. Iya. Ya? Jadi otak lu bener kerja banget gitu. Iya, dibandingkan ketika lu pakai bahasa yang sehari-hari lu pakai. Ya make sense juga sih. Begitu. Teorinya gitu. Tapi ya. ini lu di London ini 2 tahun nih lu sebagai finance account officer nih ya. Ya, lalu kenapa lu akhirnya balik ke Indonesia? Lu sebagai corporate finance, kerjaan lu finance semua ya ternyata ya. Iya nih, boring. Ya gue diminta balik lah sama family. Ya mereka minta balik Indo, jadi ya udah gue balik dulu. Oh, karena faktor family nih. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya karena gue nggak dapet kerja aja, jadi balik. Lu di sini berapa lama? 4 bulan nih. Gue cuma 4 bulan dulu. Itu government ya? Sebenarnya National Health Service London itu sebenarnya dia tuh SOE ya. Hitungannya SOE dan gue kerja sana tuh nggak dibayar. Itu internship. Iya. Jadi pada saat itu tuh tahun 2010 sampai tahun 2012 itu Eropa tuh ada semacam krisis gitu lah, dimana susah banget nyari kerja dan mereka mengutamakan warga negara dia sendiri dan European Union ya untuk dikasih kerjaan. Nah, lu job desk lu nih ya sebagai finance account officer walaupun lu intern ya, itu ngapain di sana? Oh, dulu gua tuh accounting sih heavy-nya. Jadi di sana lebih kayak posting expenses, kebanyakan expenses sih yang gue post gitu. Itu very big organization, jadi emang lu tuh ngerjain yang perintilan banget yang kecil-kecil gitu. Emang nggak zoom out gitu, kecuali mungkin lu si level lu bisa ngeliat secara organizational gitu. Itu nggak strategik sih, posisinya lebih perintilan. Ya, entry level lah ya. Iya, entry level banget. Iya. Nah, lu balik ke Indonesia, corporate finance. Ini secara posisi, secara tanggung jawab level up kah atau sama aja sebenarnya nih? Ya, kalau di Indo pasti naik levelnya, soalnya kita ada koneksi di sini. Ya, kita pakai kekuatan orang dalam.
Oke. Beneran orang dalam. Iya, jadi itu ada apa family friend lah gitu. Dan apa dulu gue tuh reporting langsung ke CFO. Ke CFO. Dan itu mereka pas gue masuk itu mereka lagi persiapan mau IPO. Jadi itu pertama kali perusahaannya IPO. Banyak yang harus disiapin. Terus lo harus liaise juga kan sama investment banker, sama auditor, lawyer dan lain-lain. Jadi itu pengalaman pertama gue sih untuk nih. Ini gue penasaran kan ada yang bilang nih ya kalau lu pernah kerja di luar negeri, lu balik ke Indonesia, karir lu tuh lebih gampang karena lu dipandang. Oh nih pernah kerja di luar negeri nih. Bener nggak sih itu? Kalau gue bilang sih benar ya. Soalnya walaupun sebenarnya mungkin secara skill let's say sama aja gitu kan, tapi tetap ada persepsi kalau pernah keluar negeri kayaknya lebih bagus gitu. Sepertinya ada persepsi seperti itu gitu di employers ya. Dan ini mungkin karena luar negeri tuh kompetitif banget ya, apalagi Amerika ya. Amerika tuh mungkin kompetitif banget. Only the best bisa masuk gitu. Jadi kalau lu udah proof lu bisa bersaing di sana gitu, lu di sini pasti dia pandang banget gitu. Dan lu ngerasain hal itu tuh ketika lu balik nih sebagai corporate finance? To be honest, gue ngerasa emang di luar kompetitif banget sih, terutama Inggris ya. Dibanding Australia, Inggris jauh lebih kompetitif, dan dia tuh banyak orang luarnya juga kan, jadi dia tuh banyak orang dari European Union. Berarti kan gini, lu di PT Sawit Sumber Mas ini secara tanggung jawab dan job desk lebih banyak dong, lebih level up dong berarti dong. Ya lebih level up, lebih strategik lah istilahnya. Lebih strategik karena tadi lu bilang lu reportnya langsung ke CFO-nya kan? Iya. Ya. 1 tahun 2 bulan. Oke. Lalu lu ke Morgan Stanley. Wah ini Morgan Stanley bonafit nih sebagai Equity Research Associate. Yap. RA. Biasanya kan kalau associate itu hitungannya masih entry level juga kan? Biasanya. Nah di sini sama juga Morgan Stanley juga. Entry level. Tapi gimana pendapatannya? Pendapatannya ya jelas naik ya, soalnya perusahaan luar ya dan udah punya nama juga ya kan. Jadi mereka emang ada minimum standar tuh. Gitu. Oke, 2 tahun 6 bulan di sini. Lu ngapain di sini jadinya nih? Ya jadi ini kalau mungkin untuk yang dengerin juga ya, kalau kalian ada interest untuk kerja di bank-bank seperti bulge bracket banks gini. Ini kan investment banking sebenarnya kan? Beda. Oh beda? Beda, iya. Jadi di bank bulge bracket tuh biasanya tuh kita ada dua department ya, kompartmen lah gitu ya. Kita ada private sama kita ada public gitu. Kalau private itu adalah a place where you deal with information yang belum dirilis ke public. Jadi mungkin informasi yang disimpan oleh perusahaan dia belum bikin press release, belum apa itu private side. Jadi bank yang di private side itu lu banyak deal with insider information. Kalau yang public itu you deal with information yang sudah dipublish. Ya contohnya laporan keuangan di IDX kan udah dipublish gitu ya, press release di perusahaan publish, data harga, data komoditas itu semua udah public gitu. So you analyze data yang udah keluar, itu tuh public gitu. Nah di MS itu Equity Research Associate kerjaan gue dulu itu gue di public. Oh lu di public? Iya, dan equities only ya, jadi cuma saham gitu. Jadi lu analisa saham yang dengan informasi yang sudah keluar gitu. Tapi lu nggak pakai private information. Private information itu investment banking. Jadi ini completely different, benar-benar beda banget. Oh iya. Wow, berarti ini bisa dibilang secara job desk ini berbeda ya dari 3 kerjaan awal lu ya? Iya berbeda, sangat berbeda ya. Nah kapan lu mulai ngambil untuk bisa dapet gelar CFA itu? CFA itu jadi dia ada 3 level ya, dan setiap level itu lu tuh bisa ujian biasanya sekali setahun gitu. Tapi dalam 2,5 tahun harusnya kalau lulus terus lu bisa dapet langsung gitu. Jadi gue tuh mulai ngambilnya tuh sebelum gue masuk ke FSC. Pas di Sawit gue udah ngambil CFA. Soalnya itu takes time ya untuk lu bisa dapet gitu. Nah mungkin nih pada penasaran nih yang pengen ngambil gelar CFA ya, itu ngapain aja sih sebenarnya sih di situ? Iya, jadi intinya lu belajar lah gitu. Belajar banyak banget, dan itu seperti cerdas cermat sebenarnya. Soalnya cerdas cermat. Soalnya banyak dan waktunya itu dikit. Jadi per soal tuh lu cuma punya waktu 1,5 menit untuk selesain. Tunggu gini. Berarti lu langsung ngambil kayak ada tes ujiannya gitu? Oh enggak, lu belajar dulu. Sebenarnya dia nggak ada program khusus untuk belajar. Jadi kalau lu belajar lu self study atau lu ke BINUS lah kalau di Indonesia ya. Di BINUS tuh ada kelasnya. Jadi lu udah bayar? Lu bayar lagi gitu. Dan lu mesti belajar sendiri? Iya, lu bayar.
kira-kira $1.000 ya untuk per level. Terus lu bakal dapat materialnya secara online ya, PDF gitu. Terus lu belajar sendiri. Lu belajar sendiri untuk ngambil ujiannya gitu. Nah terus lu tahu dari mana? Lu kan gini, kalau misalnya ada yang ngajar ya, ada guru kan, at least lu tahu kan, oh yang gue pelajari ini secara track nih bener nih, ya kan? Karena ada yang bimbing kan. Nah kalau belajar sendiri, lu tahu dari mana ini bener atau enggak? Lu bikin soalnya aja bisa nggak gitu? Kan Dia ada bikin soalnya. Iya kan ada tes practice exam atau apa gitu, lu coba aja bisa nggak gitu. Oh, maksudnya kerjain jawabannya. Iya, kerjain aja. Kalau background lu finance sih ya harusnya bisa gitu. Cuman masalah strateginya aja lah, speed gitu ya. Kecepatan. Soalnya itu kan sebenarnya pilihan ganda ya. Untuk level 1 level 2 tuh pilihan ganda semua. Nah, tapi lihat examnya lama. Examnya tuh totalnya 6 jam. Examnya 6 jam. 6 jam. Jadi 3 jam, istirahat sejam, 3 jam lagi gitu. Jadi 7 jam lu. Online atau di kelas atau Lu biasanya di hotel sih. Dulu gue di Hotel Intercontinental. Di ballroom. Di ballroomnya. Gokil 3 jam ngomongin finance. 3 jam lu kerjain, nggak kerasa sih. Terus lu istirahat, makan, masuk lagi kerjain lagi. Jadi satu level itu ada 2 kali, 2 sesi. Pagi sama siang gitu. Oh, berarti ini bener-bener memang orang yang harus tertarik banget sama finance ya. Kalau cuman mau sembarangan, yang penting gue dapat gelar gitu, susah banget nih kayak kalau gue lihat nih. Ya soalnya mahal ya, $1.000. Kalau lu fail ya lu ulang lagi, bayar lagi gitu. Nggak ada ini ya, certificate of participation nggak ada ya. Sekarang kan gitu kan. Iya, consolation ini prize ya. Iya kan, sekarang gitu kan, lu lulus nggak lulus yang penting udah ada sertifikat karena Anda sudah ikut serta dengan. Sayangnya nggak ada ini. sih. Iya. Oh jadi bener-bener lu harus ya you be the best. Kalau nggak lu nggak dapet. Iya, kalau nggak dapet. Wah, harus lulus lah gitu. Gila. Ini dapat 70% aman lah harusnya kalau mau lulus. Wah, Gen Z bisa kena mental health nih mau ngambil CFA kalau gitu-gitu. Bisa healing terus dia bolak-balik Bali ini. Kalau strawberry generation ya. Iya. Gila, $1.000 lu udah bayar, nggak pasti lulus, ya kan? Lulus berarti berapa sih minimal kalau mau lulus? Kalau mau lulus ya lu bayar mungkin sekitar $3.000 ya. Ya $3.000, maksud gua ada pasti ada ini dong, minimal skornya berapa gitu. Oh, dia tuh jadi sistemnya tuh pakai bell curve gitu. Gimana? Pakai bell curve jadi kayak normal distribution gitu. Jadi contohnya nih, misalnya yang skor paling tinggi nih. Skor paling tinggi misalnya 100 gitu ya. Ada orang jago banget nih 100. Nah, terus dia tuh 30%, top 30% kita lulusin. Berarti minimum skor lu 70. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak sampai 100 bisa cuma 90, ya udah berarti minimum skor lu 63 udah lulus gitu. Oh, oke. Iya, jadi dia tergantung siapa yang paling pintar gitu. Dan ini tuh global. Jadi you'll have like this genius from India atau from China gitu yang mungkin 100 terus gitu nilainya. Jadi makanya tadi gue bilang 70% harusnya aman. Lu aim 70% lah. Kalau otak lu pas-pasan berarti lu ini ya, nasib lu bergantung sama orang lain juga. Iya kan? Kecuali memang lu emang jago ya. Kalau iya, kecuali jago, batch lu bego semua gitu. Iya. Yang topnya cuma 80 gitu misalnya, ya udah berarti kan lu aman kan. Oh, gila. Sertifikat itu bisa dipakai buat apa akhirnya ketika udah dapet gitu? Sebenarnya sih nggak buat apa-apa juga sih. Tapi buat kan flexing. Tapi nama lu di belakangnya misalnya Olivia Sim, C.F.A. Iya, CFA. Tapi itu lu mesti bayar juga, ada subscriptionnya per tahun. Untuk lu punya hak pakai gelar itu di belakang nama lu. Bayar lagi kira-kira $100 per tahun. Bayar lagi, dan gunanya tuh sebenarnya cuman kalau di luar negeri ya, karena semua orang udah punya, ya lu mesti punya. Kalau nggak lu kelihatannya less gitu ya. Kalau di sini buat flexing aja sih sebenarnya. Benar-benar nggak kepake di sini. Ya nggak gitu kepake sih, maksudnya nggak ada job yang bilang lu harus punya CFA gitu untuk dapat. Jarang juga di sini. Ya karena jarang juga dan emang nggak harus aja gitu. Gila, kan makin insecure Gen Z kalau mau ambil CFA nih. Kan jago-jago Gen Z, ya, jago-jago ya. Ya, udah. Ntar kita jadi ini lagi. Belum Gen Alpha nih. Ya. Karena terus lu ke Credit Suisse nih, lu sebagai investment banking analyst. Berarti kan lu udah dapet ini ya, udah dapet gelar CFA kan di sini kan. Lalu juga lu jadi associate juga. Ini bedanya apa sih? Satu investment banking analyst, lalu associate maksudnya? Jadi itu naik level aja sih. Jadi kalau di bank itu biasanya analis paling bawah, terus associate, terus vice president, terus director gitu. Jadi itu semacam naik pangkat aja gitu. Oh, layernya nggak gitu tebel ya kalau layernya nggak gitu tebel ya. Cuman 5 layer. Dan per layernya tuh bisa lama lah, bisa berapa 3, 4, 5 tahun. Lalu
Nah ini yang kayak tadi gue bilang nih, kalau ada private dan public, investment banking itu dia tuh di private gitu. Jadi what you do is normally you deal with corporate actions ya. Corporate action tuh kayak issue bond, IPO, rights issue gitu, things like that. Nah ini menarik kayak gini nih, kan orang kan taunya kalau bank itu kan ya kayak kita yang sering lihat lah BCA, Mandiri yang kita sering banyak temukan kan. Nah tapi orang sebenarnya banyak yang gue lihat nggak familiar nih dengan investment banking, ya kan. Walaupun ya mungkin pernah dengar lah nama-nama kayak Morgan Stanley, ya kan, atau dulu tuh yang sempet pas lagi 2012 yang bangkrut ya, Lehman Brothers. Nah itu kan investment banking kan. Ya. Lu bisa nggak sih menjelaskan nih, bantu menjelaskan nih, ini investment banking itu jadi sebenarnya apa yang membedakan dia dengan bank biasa gitu? Sama-sama bank tapi kan? Iya. Sebenarnya paling gampang tuh perbedaannya adalah bank biasa yang mungkin kita familiar ya, BCA, Mandiri itu. Mandiri juga punya investment bank, don't get me wrong. Tapi kita ngomongin Mandiri yang kalian tahu aja gitu ya. Itu dia deal sama retail kan. Jadi retail tuh orang-orang kayak gua, kayak lu gitu. Ke bank, terus kita deposit, terus kita nabung, ATM, nabung lah, ATM dan lain-lain gitu. Ya. Kalau investment bank itu dia cuma deal sama perusahaan. Dia tuh B2B dia. Dia sebenarnya B2B. Nah, kalau misalnya B2B2C lah gitu. Soalnya dia ujung-ujungnya bisa juga sih retail partisipasi, tapi yang high net worth ya. Jadi yang accredited investors gitu, yang udah wealth levelnya ada minimumnya lah gitu. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, bisnisnya juga beda ya. Jadi kalau misalnya bank biasa tuh kan dia bisnisnya bisnis lending lah ujung-ujungnya. Jadi kita ngambil uang deposito, uangnya di repurpose untuk dibuat jadi lending untuk menjalankan roda ekonomi gitu ya, untuk supaya uangnya multiply gitu. Kalau investment bank itu walaupun namanya investment, tapi dia tuh tidak ada hubungannya dengan ngambil uang gitu. Jadi dia sama sekali nggak ada ngambil uang dari nasabah. Dia tuh cuman perantara sebenarnya. Investment bank is just a broker, perantara untuk perusahaan melakukan corporate action. Jadi lu mau issue bond, oke, kita bantuin lu issue, dokumentasinya dan lain-lain, dan kita bantuin jualan bond lu nih, surat utang lu tuh kita jualin ke network funds yang kita kenal gitu. Jadi kita kenal aset management siapa yang bisa investasi, itu kita jualin ke mereka gitu. Oh gitu. Gue mau nanya dong, kan waktu itu lu sempat bilang bahwa ini tuh adalah posisi yang prestigious ya? Yeah, it's very prestigious. Yeah. Can you explain me why? Ya, jadi prestigious banget ya kalau posisi di investment bank gitu. Dan salary-nya emang reflect juga gitu status seberapa prestigiousnya this position. Kalau di bank internasional tuh karena orangnya sedikit banget gitu. Jadi misalnya dulu di perusahaan gue yang lama itu udah paling gede di Indo nih untuk yang internasional gitu, dan dia tuh cuma 7 orang gitu. Emang sedikit banget orangnya. Jadi untuk masuk juga relatively harder gitu ya, susah. Lu mesti minimum punya banyak lah, lu mesti kuliahnya di tempat yang ngetop gitu, atau lu punya pengalaman banyak, atau lu ya di refer atau apa gitu. Jadi emang very prestigious. Oke. Nah cuman bocoran dong nih. Nah bocoran. Sebenarnya berapa sih, kan tadi lu bilang prestisius dan juga bayarannya ini kan. Emang kurang lebih range-nya sekitar berapaan nih? Untuk orang yang baru masuk lu bisa expect 50 juta per bulan. Iya. Baru masuk lu bisa expect 50. Kalau lu fixed employee ya, fixed employee, maksudnya bukan kontrak gitu ya. Itu lu bisa expect 50 lah per month gitu, at least 50. At least karena lu ada bonus akhir tahun. Ya kan. Kalau misalnya tim lu nih banyak lakuin deal gitu, banyak lakuin transaksi, lu bisa dapat lagi 10 sampai 12 bulan gitu. Jadi essentially yang 50 juta per bulan tuh bisa lu kali 2 sebenarnya. Nah, jadi emang very high salary, tapi of course ada cost-nya yang harus lu bayar ya, yaitu capek banget kerjanya gitu. Dan lu nggak gampang kan untuk mencapai titik itu. Tadi kan lu bilang juga di tempat lu tadi cuma 7 orang kan? Iya. Dan nggak selalu ada posisi kan. Jadi kalau ada yang keluar baru lu bisa masuk gitu. Jadi emang itu very hard to get in. Dan begitu lu masuk pun very hard to survive gitu. Very hard to survive juga. Survive-nya juga susah. Ini dalam arti kata nggak susah achieve targetnya atau sikut-sikutan ya? Sikut-sikutan sih enggak ya, tapi lebih kayak kerjaannya banyak banget gitu. Jadi lu bisa physically lu juga bisa exhausted banget. Secara brain juga mungkin lu bisa exhausted banget karena ada so many things you have to do, terus lu mesti juggle gitu ya. Dan lu mesti ada semacam stakeholder management juga, skill soft skillnya juga mesti ada gitu. Jadi like a combination of hard and soft skill. Dan untuk survive-nya nggak gampang lah gitu.
perlu kan, willpower lah. Iya, tapi gini kan biasanya gue yang setahu gue ya di banking itu kan terkenal lebih didominasi sama cowok, ya kan. How did you survive with this industry gitu? Karena lu kan cewek. Ya, seperti yang gue sering bilang ya, I'm passionate about not being poor gitu. Jadi ya pengen duit. Jadi uang itu memotivasi segala-galanya. Semua orang juga gitu sih. Iya, passionate not being poor ya. Iya, about not being poor. Iya. Tapi emang benar sih, dominasinya tuh kebanyakan cowok kalau investment bank. Tapi Mostly lu nggak pengen miskin aja, makanya Gua nggak pengen miskin lu aja. bisa survive. Iya. Ya? Gokil, ini 50 juta per bulan untuk entry level sih itu gede loh. Iya, lu bayangin aja ya, dia sekali ngerjain deal dapat berapa revenue-nya. Terus headcount-nya kan kecil kan, orang yang jadi jumlah orang di timnya itu nggak banyak gitu loh. Tapi gini, haruskah mempunyai kayak lu CFA ini kah untuk mengerjakan semua ini? Sebenarnya kalau in practice enggak. Tapi untuk masuk iya. Untuk lu be part of this circle gitu, untuk masuk ke dalam situ tuh lu perlu lah some kind of track record gitu. Karena mereka tuh pemilih banget di sana. Ya gue ngerti sih, soalnya ya you're dealing with informasi yang mungkin rahasia gitu ya. Terus lu ketemunya tuh sama bos-bos juga. Jadi emang posisi yang sebenarnya tuh naruh lu di depan gitu loh, client facing banget gitu. Jadi lu jadi benar-benar represent perusahaan ini banget gitu. Jadi emang mereka tuh picky, very picky sama background apa yang jadi minimum requirement mereka gitu. Iya, bisa dibilang sebenarnya gelar ini hanya untuk pintu masuk lo aja sih ya. Pintu masuk sebenarnya. Untuk lu benar-benar pakai gelar ini pas lu di sana sih sebenarnya enggak juga gitu. Lu merasa worth it gak dengan apa yang semua lu keluarkan dari waktu, duit? Tadi kan lu bilang kan $1,000 kan per course, total $3,000 dan lu dapatin kerjaan ini. Worth it. Sangat worth it. Worth it. Walaupun kerjaannya juga capek. Capek juga, tapi lu mesti hustle lah gitu. Lu mesti semi ngemis juga dan hustle gitu loh. Hustle itu adalah lawan kata dari mental health problem. Gimana? Hah? Ya soalnya kayak anak sekarang mungkin udah ortunya kaya semua kali. Enggak juga. Enggak juga ya, tapi emang karena ada woke culture kali ya. Ya bisa jadi sih. Dan terus gini, sekarang lu kerja di Pintu sebagai special project. It's totally different kan? Ini Pintu ini kan kripto. Iya, cryptocurrency. Jadi ya lu tau lah, kripto kan lagi nge-boom kan. Dan learning curve untuk lu ngerti kripto itu sebenarnya tuh very steep. Jadi dengan arti kata kripto tuh sebenarnya tuh susah industrinya untuk lu mengerti gitu ya. Jadi ya gue pikir ya ini this is a new industry and potentially waktu dulu ya sampai $2 trillion sih ya dia punya market cap gitu loh. Jadi ya potentially ke depan tuh masa depannya bagus banget gitu. Jadi gue pikir gue harus duluan gitu supaya lu bisa belajar dulu. At least I can be one of the best di Indo gitu misalnya. Oke, cuman gue penasaran nih. Untuk kripto ini gini, how you can say lu tuh expert di bidang kripto, sedangkan tadi lu bilang ini masih baru, belum jelas bentuknya bagaimana, ya kan? Gimana lu bisa bilang kalau, atau bukan lu deh, atau mungkin orang lain gitu, ada yang mengklaim diri gue tuh expert di kripto? Ya sebenarnya untuk lu expert di kripto ya ada sih sebenarnya expert-expertnya gitu ya, yang udah berada di industri itu lebih lama daripada kita gitu. Tapi untuk expert di kripto itu sebenarnya tuh lu memerlukan banyak skill ya. Skill yang pertama adalah finance. Dan itu bukan finance yang lu belajar biasa gitu, bukan finance basic level ya. Ini mungkin finance yang lebih ke arah kuantitatif gitu. Ya untuk trading. Dan bukan itu juga, lu juga perlu pengertian ekonomi. Soalnya lu mesti tahu ketika lu zoom out nih ekosistemnya, lu mesti tahu inflation rate-nya berapa, emission rate-nya berapa, circulation-nya berapa gitu. Itu kan lebih ekonomi gitu kan. Sementara untuk trading lu perlu quants. Dan untuk mengerti security systemnya how it works, lu perlu pengetahuan teknologi sebenarnya. Jadi lu mesti at least bisa baca JavaScript lah gitu. Mesti bisa baca JavaScript. Soalnya bahasa yang dia pakai itu smart contract ya di Ethereum Virtual Machine itu mirip banget sama JavaScript. Jadi at least lu tahu JavaScript gitu. Jadi sebenarnya itu susah banget untuk lu menjadi expert karena siapa sih yang punya ketiga ilmu ini?
yang punya 3 ilmu ini terus jago banget itu kan sebenarnya nggak gitu banyak ya. Jadi kebanyakan orang expert di satu bidang, satu aspek of cryptocurrency, but not everything gitu. Kalau misalnya nih, gue kan sekarang suka lihat di sosial media ya, di Instagram atau TikTok gitu yang mereka mengklaim kalau ini beli atau jual sekarang gitu, itu bisa dipertanggungjawabkan nggak sih? Pertanggungjawaban sih enggak ya, tuh dia kan juga nggak maksa lu beli gitu loh. Jadi kalau lu beli terus lu komplain, ya salah lu sendiri sih kalau menurutku. Berarti siapa dong kira gini nih? Emang bener kan ini kan trading, ini kan sebenarnya ya memang nggak ada yang ini yang nggak bisa memastikan ya ini ini pasti bener nih. Cuman gini loh, kan kita kan kalau misalnya saham kan kita bisa lihat misalnya ada media kayak Kontan gitu kan yang dia kasih ini kan saran, tapi kan itu kan juga berdasarkan analisis orang-orang yang memang udah day to day-nya di situ. Tapi kan kripto kan ya kadang sekarang banyak orang mengaku-ngaku dirinya pakar kripto. Ya itu mungkin biasanya dia cuma lihat dari technical aja kali ya. Jadi kebanyakan yang di Instagram atau TikTok itu kan mereka cuma ngelihat price chart ya. Jadi based on price action ini kira-kira gimana gitu. Itu lebih kayak seni sih menurut gue sih daripada science ya. Soalnya ya and you can see any patterns that you wanna see gitu loh. Kalau lu nggak ngeliat pattern yang lu mau, lu tinggal ganti-ganti time frame-nya. Zoom in, zoom out, ada yang lu keluarin gitu. Sebenarnya ada caranya kalau lu mau benar-benar forecast harga. Itu ada caranya sebenarnya. Dan lu mesti menggunakan ilmu statistik gitu ya. Misal lu pakai ARMA regression atau apa gitu. Sebenarnya ada caranya, tapi gue nggak ngeliat orang-orang ini memakai cara itu sih gitu. Jadi mereka tuh kayaknya cuma ngelihat secara visual. Tapi memang ada yang jago sih technical trading ya. Kayak misalnya si Michael Yo kan terkenal kan, technical analysis gitu. Ya banyak cara lah, tapi ya kalau menurut gue sih sekarang lagi bear, lu nggak usah bet secara direction lah, lu coba cari yang lebih direction agnostik lah. Apa nih agnostik? Agnostik kan maksudnya percaya Tuhan tapi tidak mau milih agama. Oh gitu ya, gue nggak tahu lah ada ini. Iya, apa ini? Bukan itu bukan ateis ya? Ateis nggak percaya Tuhan sama sekali. Ini apa nih agnostiknya? Konteksnya apa di sini nih? Hah? Jadi agnostic trading itu adalah bukan agnostic trading ya, lebih kayak namanya trading apa ya namanya ya, non directional trading biasa istilahnya. Itu adalah trading di mana lu nggak peduli harganya naik apa turun, lu tetap untung gitu. Contohnya yang paling gampang itu straddle option. Straddle option itu dia tuh bet on volatility gitu. Jadi lu bet saham ini akan atau token ini itu dia akan volatile gitu. Kalau dia volatile ya you get returns gitu dari options. Ada juga kayak liquidity pool kalau di token itu short volatility. Jadi kalau misalnya lu berharap dia stay in a range gitu, within the range dah lu bisa sana gitu. Jadi kalau lagi bear market emang gue saranin gak usah ikutin directional trading lah gitu. Itu gak ada yang tahu lah gitu. Kalau udah tahu juga udah perkaya semua gitu kan. Iya sih. Itu gak ada yang tahu. Jadi mendingan lu yang ini aja lah, yang non directional gitu. Cash and carry juga bisa. Cash and carry trade. Arbitrage mungkin sekarang susah ya, tapi kalau lu duitnya banyak lu bisa taruh lu di setiap exchange ada uang lah gitu lah. Jadi lu bisa langsung kalau ada price difference lu bisa langsung take opportunity, nggak usah kirim lagi. Iya. Ya gitu lah. Berarti kesimpulan sebenarnya ini kan, lu nggak bisa main asal taruh duit doang dan lu berharap itu untung. Ya not that easy lah ya. Not that easy kan not that easy. Menarik. Menurut gue sih ya lu take charge of your finances aja, lu nggak usah titip-titip orang. Kecuali lu titipnya ke hedge fund yang jago banget ya. Iya. Menarik ya. Di satu sisi gini loh, gue ngelihat ini bukan pekerjaan yang gampang. Menurut gue juga perjuangan lu untuk mencapai titik ini juga it's complicated ya, nggak mulus. Tapi dari apa yang lu lakukan, lu kerjakan ini ya lu mendapatkan reward yang tadi lu bilang sepadan ya. Gue masih kere. Tahu gak waktu itu dia pernah ngomong gini sama gue, walaupun dia katanya CFA ya, dia bisa menganalisa keuangan bla bla bla, tapi keuangan dia sendiri katanya hancur-hancuran. Betul. Biasanya begitu kan, kalau lu tukang potong rambut, biasanya rambut lu hancur atau lu botak. Gue sih bukan tukang rambut, tapi gue pelontos. Ya kan ini ibaratnya mirip kayak ini ya, kayak biasa kasih nasihat tentang relationship, tentang cinta. Dia sendiri jomblo gitu kan. Dia sendiri juga ini miris-miris kalau tiap malam. Iya. Buka laptopnya dimatiin, terpasang lagu, terus handphone taruh dekat ini speaker, direkam, masukin Instastory. Iya. Ada yang kayak gitu.
Lu kalau pernah lihat ada Instastory tuh dia cuman gelap doang, terus ada lagu tuh kayak gitu, tau gak? Ditaruh Menangis kali ya? deket speaker, laptopnya nyalain lagu. Ya ampun. Itu pakar cinta ya kayak Iya, gitu. itu pakar cinta kayak gitu. Tapi anyway, Liv, wah ini sebenarnya insight baru juga buat gue, dan gue yakin juga buat yang nonton ya untuk episode Bakar Pakar kali ini. Ini ternyata sebuah pekerjaan di bidang finance yang mungkin nggak umum ya, karena kita tahu kan kalau kerja di finance itu kan ya inilah laporan keuangan, ya kan, catat keluar masuk segala macam. Tapi ternyata lu ini lebih ke investment, tapi lebih ke analisis, dan ya berbeda banget ya dari yang orang-orang. Iya, emang ada namanya finance ya, tapi dia juga banyak level gitu. Ada yang operation kan, ada yang di operation mungkin dulu posting-posting kayak dulu gua juga kayak gitu kan. Ya, tapi ya untuk lu mencapai apa yang lu mau gitu, misalnya lu mau di-employ oleh perusahaan yang internasional yang kayak Bulge Bracket gitu, emang lu mesti ekstra sih. Lu mesti hustle, lu mesti ekstra, lu mungkin mesti keluarin duit atau ngabisin waktu belajar hal lain gitu di luar apa yang harus lu pelajarin gitu. Iya. Oke, menarik. Ya mungkin buat yang nonton tertarik mungkin ingin ngambil gelar CFA seperti kata Olive tadi, harganya ya siapkan minimal $3,000 ya. Untuk itu pun juga nggak menjamin lu dapet. Jadi jangan berharap nanti ada certificate of participation. You need to be the best. Dan yang kedua ya, tapi ini ya, kalau memang mau terjun di bidang investment banking ini sangat worth it banget, tapi ya you need to be tough, and tadi Olive bilang juga hustle. So Jangan cupu lah, benar. Iya. Jangan cengeng lah. Ya. Anyway, thank you banget Olivia buat ini. Thank you juga, buat Bu. Ya. berbagi di sini di YouTube-nya e-commerce. Senang banget bisa ngobrol sama lu. Dan kita tutup dulu ya untuk Bakar Pakar episode kali ini bersama gua Andri dan Osim dari Mbak Cumi. Bye. Bye.